Selamat pagi, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Untuk memberangkatkan kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan rahmat dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Allah yang kita percayai, yang kita sembah, yang kepadanya kita beribadah adalah Allah yang adil, Maha Adil, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pemurah, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Allah yang Maha Adil itu adalah Allah yang di dalam pengasihannya, yang di dalam kesabarannya juga mau murka, mau menghukum anak-anaknya, menghukum murka terhadap orang-orang yang meninggalkan jalan kebenaran, yang meninggalkan Tuhan dan perintah-perintahnya. Sebagaimana firman Tuhan hari ini yang disampaikan dahulu kepada orang Israel sesudah kepulangan mereka dari pembuangan Babel. Ternyata saudara-saudara, masa penghukuman 70 tahun di Babel tidak seperti kurang cukup untuk menyadarkan bangsa itu untuk tidak menduakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita tahu bahwa Allah mengizinkan bangsa Israel menjadi tawanan, menjadi orang buangan ke Babel akibat kemurtatan mereka kepada Tuhan, akibat perzinahan rohani yang mereka lakukan dengan menyembah kepada ilah-ilah asing. Sesudah mereka pun kembali dari pembuangan Babel, mereka berdiam di tanahnya sendiri di Yerusalem. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-9 dan ayat-ayat sebelumnya juga, ternyata sesudah mereka kembali ke Yerusalem, penyembahan kepada ilah-ilah lain juga masih terjadi. Suatu kekejian di hadapan Tuhan ketika umatnya menyembah dewa Molok dan mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban kepada dewa Molok. Sungguh suatu kekejian di hadapan Tuhan, sungguh mendukakan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, karena itu Allah murka, karena itu Allah menegur, mengecam mereka. Allah yang adil itu, Allah yang Maha Pemurah itu tidak rela kalau umatnya, kalau anak-anaknya masih menduakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, murka Tuhan itulah, kemarahan Tuhan itulah yang membuat mereka lemah lesu. Itu kita bisa lihat dengan jelas dalam ayat yang ke-10. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Bukan perjalanan dalam arti bergerak, beraktivitas, melakukan ini dan itu dalam jarak yang cukup jauh yang dimaksud Tuhan di sini. Perjalananmu yang jauh itu, tetapi penyimpangan mereka
dari hadapan Tuhanlah yang disebut perjalanan jauh yang membuat mereka menjadi letih lesu. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, begitu kita menjauh dari Tuhan, kita pasti akan berbeban berat. Siapapun yang menjauhkan dirinya dari kasih karunia Tuhan akan membuat hidupnya tidak bahagia, tidak mengalami damai sejahtera, akan membuat dia letih lesu. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, tapi syukur bagi Allah dalam Kristus Yesus. Allah yang Maha Pengasih tersebut juga menghiburkan kita sekarang seperti Dia menghiburkan umatnya dahulu, bahwa bukan untuk selama-lamanya Allah hendak berbantah, bukan untuk seterusnya Allah hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, kata Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, saudara berbeban berat, saudara mempunyai permasalahan, saudara berpikir atau merasa bahwa bebanmu sungguh amat berat? Iya, bisa jadi. Tetapi dalam semuanya itu, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Ketahuilah, Allah ada bersama dengan engkau. Ketahuilah, Allah yang Maha Pengasih itu menghendaki supaya engkau juga sebenarnya merasakan kelegaan. Itulah yang disampaikan, ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada siapapun yang berbeban berat. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah penghiburan bagi saudara, bagi saya, bagi kita sekalian yang memiliki beban berat. Ketahui, kau tidak pernah sendirian. Ada Tuhanmu, ada Tuhan kita yang luar biasa, Bapa kita, pengasih dan penyayang. Sungguh, Dia menghendaki agar saya, agar saudara, agar kita semua memiliki gairah, semangat untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Allah mau supaya kita penuh semangat berjalan melakukan aktivitas sehari-hari. Juga pada saat yang sama Allah menghendaki supaya dalam gairah yang sama, yang berkobar itu, kita berjalan mengikut Tuhan, memikul salib kita, dan sambil beribadah, supaya kita menunjukkan ketaatan kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi ini. Engkau yang berfirman bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau yang panjang sabar, Engkau yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, menghendaki agar kami tidak menjadi lemah lesu, agar semangat kami terus berkobar. Sertailah kami dengan Roh Kudus, dan biarlah oleh Roh-Mu kami diperlengkapi dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami hari ini dalam tuntunan Tuhan, dan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ampuni kami dari kesalahan dan dosa kami, agar kami sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera-Mu. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, agar kami sungguh-sungguh menerima pengampunan dan kehidupan yang dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.